Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Walhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walhamdulillahilladzi ahmaduhu hamdan kama yanbaghi liqarami wajhihi wa 'izzi jalalihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu Allah subhanahu wa ta'ala basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Fa salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala jalla sya'nuhu fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siang hari ini, hari Jumat, Jumat pertama di bulan Safar 1443 Hijriah. Kembali kita menegaskan arti dan kesadaran kita yang paling dalam tentang makna bahwa kita adalah Abdullah, Abdun lillah. Kita tegaskan bahwa kita adalah sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang ridha, yang rela, yang ikhlas, yang sabar untuk diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang baru kelas 7 ngobrol nak dilarang dalam Jumat ya. Ya. Jumat itu ada adabnya. Kalau ada yang ngobrol berarti faqad lagha kata Rasul. Bahkan negur temennya, man qala ya li sahibihi, siapa yang ngomong sama temennya di hari Jumat dan imam khatib sedang khutbah, maka Jumatnya faqad lagha. Ayo kita rawat, kita jaga ibadah kita ini. Jangan ngobrol. Sayang Jumatnya. Ya. Ya, disampaikan bahwa sesungguhnya kita menjadi hamba Allah untuk ridho, untuk sabar, ya, diatur. Termasuk Jumat ini ridho kita, enggak ngobrol. Ya, karena keutamaannya seperti itu. Bukan khatibnya pengen didengerin. Bukan khatibnya pengen didengerin, bukan. Dalam hadis yang sahih, urusannya adalah bagaimana kita ridho diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu dikatakan wa hatal malaikah, malaikat ketika khatib naik mimbar mengucapkan salam, maka setiap malaikat yang berada di pintu masjid yang mencatat setiap orang yang masuk ke masjid, begitu khatib naik mimbar, tawau as-suhuf. Semua catatan yang dibawa oleh malaikat itu langsung ditutup, selesai sudah. Kenapa? Malaikat juga duduk bersama, yastami'una, ikut mendengarkan. Jadi keutamaan Jumat bukan keutamaan khatibnya, keutamaan Jumatnya, keutamaan yang mensyariatkan Jumatnya, keutamaan diantara yang hadir bukan hanya kita saja, bahkan al-malaikatu al-kiram alaihimussalam ikut hadir dalam Jumat. Sekali lagi bahwa Jumat bukan karena keutamaan khatibnya kemudian kita harus dengerin, tapi keutamaan Jumatnya itu sendiri dan keutamaan yang mensyariatkannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian hadirnya para malaikat untuk berada bersama kita. Kenapa kita enggak melihat? Disitulah keutamaannya.
Iman itu tidak harus dilihat, iman itu adalah harus diyakini dengan apa yang kita dengar dan kita membenarkannya secara mutlak. Jadi kita tegaskan kembali, kita mau ridho, sabar ya untuk diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita sholat ya 5 kali, kemudian dengan segala prakteknya, rukunya, sujudnya kita ridho, disuruh takbirnya kayak apa takbirnya, disuruh rukunya kayak apa rukunya, disuruh sujudnya kayak apa rukunya, sujudnya, disuruh duduknya, tasyahudnya, semuanya bacaannya kayak apa, karena kita ridho mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita datang ke Jumat ini tiap Jumat bukan rutinitas, tahu harga sebuah Jumat. Ya, karena diagungkan oleh Allah tabaraka wa taala. Fas'au ila dzikrillah ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ila sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ya. Orang yang beriman kalau dipanggil di hari Jumat segera datang ya. Karena Allah yang mensyariatkannya. Di khutbah Jumat siang hari ini, di Jumat yang lalu kita sampaikan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan tentang iman itu adalah bisa saja kusam, pudar. Ya. Kemudian ditanya oleh para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Kalau begitu gimana agar iman kita selalu terupgrade, terupdate? Bagaimana supaya iman kita terus fresh, iman kita terus segar, iman kita tambah kokoh, tambah baik, tambah banyak, tambah benar, tambah sehat? Maka salah satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu bukan satu-satunya mentajdid iman kita hanya dengan mengatakan la ilaha illallah. Hanya dengan itu maksudnya bukan pengertiannya ucapan saja. Tetapi apa yang menjadi konsekuensi daripada la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah adalah kunci dari apa yang menjadi kehidupan seorang mukmin. Dalam kesempatan Jumat ini, sidang Jumat yang berbahagia, semoga Allah merahmati kita semua. Kita ingin sedikit menggambarkan bagaimana kita mentajdid, ya, memperbaharui iman kita. Ada 3 poin, mudah-mudahan bisa sampai dengan secara ringkas, bukan membatasi tapi menjelaskan sebahagian. Pertama, redaksi Al-Quran berbicara dalam beberapa konteks. Kita bicara yang pertama misalnya tentang bagaimana mentajdid Al-Quran yang itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mentajdid Islam kita, mentajdid iman kita, mentajdid amal saleh kita, bahkan mentajdid tauhid kita. Ya, bahkan mentajdid sabar kita, mentajdid ridho kita. Jadi semuanya harus di-upgrade seluruhnya, dan Al-Quran menggambarkan ini dalam konteks yang sangat banyak sekali. Ya, zikir kita harus ditajdid, salat kita harus ditajdid, bacaan Quran kita harus ditajdid, saum kita harus ditajdid, salat kita semuanya harus kita tajdid. Iman kita kepada malaikat harus ditajdid, iman kita kepada qada dan qadar harus ditajdid. Al-Quran kadang berbicara secara umum dulu. Bicara secara umum dulu. Ayat yang paling mudah yang kita baca adalah di awal surat Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat ini berbicara secara umum dulu. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Orang-orang yang mendirikan sholat. Orang-orang yang alladzina yuqimuna sholata, orang-orang yang mengeluarkan zakatnya, infak, secara umum dulu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, bicara umum dulu. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, perintahnya adalah umum dulu.
bahwa orang itu semuanya sholat, bahwa orang itu semuanya zakat, bahwa orang itu semuanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa orang itu beriman kepada akhirat, wabil akhirati hum yuqinun, ya. Kemudian diperintahkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya konteksnya adalah umum. Semua orang sholat, ya, mau muslimnya, mau munafiknya, semuanya sholat. Mau yang khusyuknya, mau yang riyaknya, semuanya sholat. Mau yang sholatnya hanya sekedarnya, ya, umum dulu. Mau sholatnya adalah ketemunya cuma 2 kali dalam setahun, Idul Fitri, Idul Adha saja. Mau sholatnya mau berjamaah atau tidak, ya, umum, seluruhnya seperti ini, umum dulu. Tapi kemudian Al-Quran berbicara untuk berikutnya, tidak lagi dalam konteks yang umum. Tidak lagi dalam konteks yang umum. Kemudian mulai bagian secara khusus dan khusus. Ini seolah memandu kita untuk kita bahwa sebagaimana hidup ini adalah bertahap, berproses dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain. Kalau kita di zaman TK hanya mengenal kosakata beberapa saja, dan kemudian apa yang kita baca hanya murni untuk cara bisa kita membaca, cara kita bisa menulis. Begitu masuk SD, ternyata bacaan kita ini adalah untuk memandu pengetahuan tertentu. Ya, bahwa sesungguhnya menghitung 1, 2 itu adalah untuk memandu hukum-hukum bilangan tertentu. Dan begitu seterusnya. Naik ke SMP, apa yang kita ketahui tentang ilmu yang menghantarkan kita kepada sesuatu, mengerti matematika, mengerti biologi, IPA, mengerti. Kemudian ternyata kita dipandu untuk lebih tinggi lagi memahami. SMA lain lagi, perguruan tinggi lain lagi, S1 lain lagi, S2 lain lagi, S3 lain lagi. Semuanya seperti itu. Maka Al-Quran berbicara secara umum untuk kita sholat, ya. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tidak berhenti dalam konteks yang umum saja. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyerukan di dalam Al-Quran dalam kaitan salat ini. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Perintahnya kita harus menjaga semua salat, harus dijaga. Jadi sekarang tidak perintahnya orang yang mendirikan salat. Perintah bahwa kita harus mendirikan salat, tapi harus menjaga itu salat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bagaimana sholat itu dijaga? Ini pemahamannya al-muhafadzah. Sholat itu dijaga, hukumnya, rukunnya, semua yang bertalian dengan sholat. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Mulai bicara tentang orang-orang yang sholat itu seperti apa, orang yang khusyuk atau orang yang tidak khusyuk, keutamaan apa yang didapat oleh orang yang sholat, terus dirinci sampai pada satu poin di dalam Al-Quran Allah menggambarkan bahwa orang bukan hanya sholat 5 waktu saja, ya, di mana semuanya mudah berangkat, ada azan dikumandangkan, tapi ada orang yang sholat tanpa kumandang azan, ada orang sholat tanpa kemudian menunggu orang lain datang. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Ada orang kemudian tidak lagi melihat kiri dan kanan, ada yang pergi enggak, ada yang wudu enggak, ada yang terdengar azan enggak, tidak, dia berdiri dimanapun karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yu'bad, diibadahi oleh dia di setiap waktu, di setiap zaman. Maka dia berdiri, amman huwa qanitun ana al-laili, sepanjang malam. Oleh karenanya maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tidak lagi bicara tentang sifat keadaan umumnya orang-orang yang sholat, tapi sudah sampai pada konteks sholat itu adalah panggilan jiwanya yang kemudian dia sholat sepanjang malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Allah memuji, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum. Tatajafa junubuhum, lambung mereka tidak lagi lengket dengan tempat tidur untuk waktu malam karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya untuk beribadah di waktu malam. Ini dalam konteks salat, bahwa kita dituntut untuk terus mengupgrade salat kita. Kalau kita sudah bisa menjaga salat 5 waktu, terus terjaga,
Maka kita tingkatkan agar sholat kita bisa terjaga dari sisi berjamaahnya, kita jaga. Kalau sudah berjamaahnya kita bisa jaga sehingga kita tidak masbuk, naik tingkatannya, bahwa sesungguhnya kita ingin mendapatkan keutamaan sholat berjamaah yang lain, bahwa kita berada di shaf yang pertama. Setelah itu kemudian tambah lagi keinginan bahwa sesungguhnya kita ingin setiap sholat berjamaah, setiap sholat 5 waktu teriringi dengan sunan ratibahnya, sholat-sholat sunnah yang teriringi sehingga kita tidak bisa meninggalkannya. Terus kita tingkatkan sampai pada poinnya Allah memberikan kabar gembira, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tingkatannya tidak mungkin kita akan sampai pada konteks qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un yang digambarkan ulaika lahumul jannah. Iya, jannatul firdaus. Tanpa kemudian kita tahu tahapan-tahapan, bahkan kita mengerti banget dan untuk kita tidak jatuh dengan apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim. Orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Ya. An salatim. Maka ini kalau kita bicara dari bagaimana Al-Qur'an menggambarkan tajdid al-iman tentang masalah salat. Salat tidak sekedar salat. Makanya Rasulullah SAW dalam sebagian hadis dikatakan bahwa ketika membaca ayat Al-Quran di dalam salat maka janggut beliau bergetar. Ya, digambarkan oleh para sahabat bahwa Rasulullah SAW ya, terdengar apa yang menjadi bacaan beliau saat melewati ayat-ayat rahmat, ayat-ayat yang berkenaan dengan surga. Di situ Rasulullah SAW berhenti kemudian berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan rahmat dan surganya. Artinya bahwa sholat itu ada sudah semikian dahsyatnya. Kita sampai pada konteks bahwa sholat adalah munajat. Seorang hamba sedang bermunajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka kalau begitu, iman kita harus bisa menghantarkan perubahan yang sangat signifikan dalam semua bentuk ibadah kita, dalam semua bentuk amal soleh kita, dalam semua bentuk Islam kita, dalam semua bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, digambarkan tentang bagaimana zikir orang-orang yang berzikir di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu kemudian mereka terlentang, ya, dalam keadaan apa saja. Disebutkan tentang pujian bagi mereka orang-orang yang senantiasa berzikir seperti itu. Disebutkan juga perintah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Ya. Wasabbihuhu bukratan wa ashiyya. Pengertiannya juga salah satunya tentang zikir, bahwa kita harus berzikir kepada Allah di waktu pagi, di waktu sore. Terus digambarkan tentang zikir dan semua tentang zikir, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Gambarkan. Kita bukan hanya sekedar zikir, terus naik pada tingkatannya sampai kepada apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Tidak ada waktu, tidak ada jeda bahwa lidah kita ini senantiasa basah ya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa zikir kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat. Bagaimana berzikirnya Rasulullah SAW di setiap waktu, setiap saat? Apa yang dilakukan adalah sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam semua hal. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammunu ya fi kulli syai'. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai untuk melakukan segala sesuatu dengan yang kanan. Memulai dengan yang kanan. Sampai ditafsir dirinci oleh Aisyah, fi tana'ulihi, bersandalnya dengan yang kanan, fi tarajulihi, menyisirnya dengan yang kanan. Semua dengan yang kanan. Jadi ada tahapannya sampai kemudian kita membaca bahwa sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat para sahabat menyebut nama Allah dengan suara yang kencang. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, innakum la tad'una asam. Kalian bukan berdoa kepada yang tuli. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifah atau wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan rendah diri, dengan rendah hati dan dengan suara yang lirih. Sampai pada tahapan kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Tidak kemudian kita berzikir setelah sholat dan berzikir sabah dan masa, ya, dan semua apa yang kita lakukan dari kehidupan kita senantiasa berzikir. Bahkan kita mengkhususkan satu waktu di satu malam
rajulun zakarallah khalian, sendiri dia berzikir kepada Allah, fafadat aina, kemudian matanya sembab dengan air mata. Yang kemudian Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa mata yang menangis karena Allah tidak akan disentuh dengan api neraka. Demikian tajdid, apa yang disebut dengan tajdid al-iman itu dengan segala bagiannya. Zikir perlu ditajdid, salat perlu ditajdid, bacaan Quran perlu ditajdid, silaturahmi perlu ditajdid, nasihat perlu ditajdid, amar ma'ruf nahi munkar perlu ditajdid. Semua kita harus mentajdid. Kita tidak akan pernah puas dengan apapun yang menjadi nilai Islam dan iman kita sampai kemudian kaki kita menginjak salah satunya sudah di surga Allah tabaraka wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Mentajdid bacaan Quran kita. Kita sudah bisa membaca. Bacaannya benar. Makharijul hurufnya benar. Bukan setelah kita pandai, bukan setelah kita lancar, kemudian selesai. Harus ditajdid apa yang menjadi bacaan Al-Quran kita. Ya, kita baca di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bagaimana cara membaca Al-Quran. Benar kita sudah masuk dalam kategori orang yang membaca. Tapi apakah bacaan kita termasuk yatluna kitaballah haqqa tilawati, yang membaca Al-Quran sebenar-benarnya apa yang menjadi bacaannya? Bukankah Rasul sendiri yang diperintahkan warattilil Qur'ana tartila? Yang disuruh tartil Al-Quran itu bukan kita yang lemah, bukan, bahkan Rasul. Artinya ada ta'zim terhadap Al-Quran yang bukan dibaca sekedar bacaan saja. Rasul saja disuruh untuk warattilil Qur'ana tartila. Ayat yang lain bicara tentang Quran, tidak lagi kemudian kita sudah bisa membacanya, sudah lancar membacanya, sudah fasih membacanya, tapi untuk sampai pada poin yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, harus bisa menjadi media untuk kita mentadabburi. Tadabbur, bisa kita kemudian menangis, bisa kemudian kita khusyuk, kita tambah yakin, tambah tenang dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bukan hanya bacaan lisan saja, tapi bacaan hati, bacaan iman, bacaan ridha, bacaan tawakal, bacaan keyakinan, bacaan tasdik, bacaan yang menghadirkan surga itu di depan mata kita, sehingga kita berdoa kepada Allah untuk menjadi ahlul jannah dan menghadirkan apa yang menjadi ancaman dari neraka seolah hadir di hadapan kita, sehingga mewariskan rasa takut dan hati-hati agar kita tidak sembarangan untuk berucap dan berkata yang menyeret kita ke dalam api neraka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Setiap ayat Al-Quran dibaca nambah iman. Kita tiap hari berapa membaca? Sudahkah bacaan yang kita baca itu nambah iman kita? Kita semuanya tanpa kecuali. Betul di masjid ini yang hadir adalah mayoritas santri. Khitab ini bukan untuk santri, tapi adalah untuk khatib itu sendiri. Ya, makanya khatib itu mewasiatkan dirinya yang pertama, kemudian mewasiatkan jamaahnya. Kita dengan Al-Quran, bahwa kita bukan hanya sekedar sudah sampai pada membaca, bahkan kita sudah rutin setiap hari membaca, tapi kita harus ada tajdid dalam bacaan kita. Sudahkah bahwa setiap ayat itu wa idza tuliyat alaihim ayatu, baru dibacakan, bukan membacanya sendiri. Ada yang membacakan, ada yang kita dengar. Yang kita dengar itu menambah iman kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ayat yang lain bicara wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Walaupun ayat ini dikatakan bahwa Quran wajib didengarkan, tidak boleh ada yang tidak saat makmum sedang sholat mendengarkan bacaan imam, tapi secara adab dalam konteks yang umum, dalam konteks yang khusus, bahwa kita tidak boleh kemudian lalu banyak hiruk pikuk, suara yang tidak jelas, karena itu tasyabbuh dengan orang kafir. Allah mengatakan ya wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir mereka punya misi agar apa yang ada dalam Al-Qur'an ini ya tidak didengarkan, bikin bising. Bising apa?
Kita sudah tidak lagi kemudian merasa peka dengan Al-Quran. Kuping kita merasa bosan dengan bacaan Al-Quran. Wal'iyazubillah. Program orang kafir adalah bagaimana setiap ayat Al-Quran tidak sampai ke dalam hati, ke dalam pendengaran orang-orang mukmin. Maka kita harus mentajdid bacaan Al-Quran kita, agar kita sampai innal Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, agar nanti di yaumul qiyamah Quran itu mendampingi kita menjadi syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Di dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Az-Zahrawan, Al-Baqarah dan Al-Imran ya'tiyani, datang di yaumul qiyamah nanti kepada orang yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran, mereka menaungi orang yang menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Yuhajani, mereka kemudian bersaksi di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ini tentu bukan hanya kita menghafal dan membaca, tetapi apa yang ada di dalam Al-Baqarah dan Ali Imran kita fahami, menjadi bagian dari tadabbur kita, sehingga kita menjadi ahlul Quran, ahlu Al-Baqarah wa ahlu Ali Imran, dan menjadi ahlu untuk surat-surat yang lainnya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma innaka anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minna wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.